Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dan pemirsa yang menyaksikan video ini. Saya Profesor Saharaman Haji Latif. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan mata kuliah ini, Manajemen Perbankan Syariah, dengan kode IKSA 4402. Bahasan dalam video ini mengenai Islamic Banking and Finance atau Perbankan Syariah dan Keuangan Syariah. Kita akan membahas mengenai Islamic Banking Finance. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, we will discuss about why there is an Islamic banking. Kenapa harus ada Islamic Banking Finance? Alasannya adalah Islam ini agama yang lengkap. Karena Islam adalah is a comprehensive way of life, it is a complete way of life. Jadi agama ini bukan cuma mengurus, Islam ini bukan cuma mengurus masalah ritual atau yang namanya salat, puasa, tapi Islam ini juga membahas tentang mengenai muamalat atau urusan manusia dalam ekonomi. Jadi itu yang salah satu kenapa ada Islamic Banking and Finance. Islam ini adalah complete way of life. It is a comprehensive system. Yang disebut Islam provides directions. Islam ini adalah memberikan direction, guidance, panduan kepada Muslim, khususnya untuk sosial, religion, dan ekonomi, dan political aspect of life of human beings or Muslims. Islam also provides, not only provides do's and don'ts, in other words, the Sharia law, hukum Syariah ini memberikan don'ts, ya, artinya yang bisa dilakukan, dan don'ts atau yang tidak bisa dilakukan mengenai aspek-aspek Muslim. Sebenarnya Islam ini ada komposisinya 3, yang namanya ethics atau akhlak, ada juga yang syariah, hukum, dan ada juga itu namanya faith atau disebut iman, akidah. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Begitulah kenapa ada Islamic Banking Finance. Itu salah satu alasannya kenapa ada Islamic Banking Finance adalah karena Islam ini adalah agama yang lengkap, bukan cuma mengurusi urusan ritual, tapi juga memberikan panduan kepada Muslim mengenai urusan keuangannya, urusan ekonominya. Juga pada zaman ini ada masalah dalam perbankan, yaitu dengan berkembangnya interest atau riba. Di dalam Islam itu dilarang untuk melakukan perdagangan yang ada ribanya. Jadi harus ada perbankan syariah yang alternatif yang bisa dikasih kepada umat Islam yang tidak mau melakukan keuangan atau transaksi yang ada ribanya. Jadi gitulah kenapa ada Islamic Banking Finance. Saya tadi sebutkan bahwa Islam ini ada 3 komposisinya begitu ada Islamic Banking Finance. Islam ada 3 komposisinya yang tidak bisa dipisahkan dari masing-masing. Jadi maksudnya they are interrelated. We have akidah, faith. Ada itu yang salah satunya. Kedua, we have syariah, yang practices, activities atau yang disebut hukum. Dan ada ketiga, akhlak, ethics and morality. Di dalam akidah itu kita ada, mungkin kalian sudah tahu apa itu arkanul iman. Ada 6 arkanul iman. Agama ini, agama Islam ada salah satu komposisinya adalah akidah, menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang benar. Karena kalau agama itu tidak ada komposisinya mengenai akidah, itu enggak disebut agama, karena biasanya agama ini berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada akhirat. Jadi Islam ada itu yang namanya arkanul iman. Kedua komposisi Islam adalah syariah, hukum. Di dalam hukum Islam itu ada dibagi dua. It is divided into 2. Pertama, ibadat. Islam ada komposisinya hukum,
memberikan atau membuktikan atau mendemonstrasi bahwa Islam ini agama yang adil. Setiap hukum atau harus ada hukumnya untuk ada keadilan. Setiap aktivitas harusnya ada hukum. Kenapa? Itu membuktikan supaya ada keadilan. Di dalam Islam ada keadilan karena dari bagian komposisinya ada namanya yang disebut syariah. Tapi hukum syariahnya ini dibagi dua, ada ibadat. Jadi ada hukum antara between human being, antara manusia kepada Tuhannya. Itu yang namanya ibadah. Ada yang hukum juga yang namanya muamalat. Hukum Islam mengatur hukum antara manusia kepada Tuhannya yang namanya muamalat. Muamalat itu adalah relationship between man-to-man relationship atau man to another creature. Islam mengatur itu. Aturan ada hukum antara manusia dan sesama manusia. Contohnya adalah Islam mengatur si pembeli dan si penjual. Islam itu mengatur itu. Karena itu namanya muamalat. Islam ini juga ada akhlaknya. Tidak cukup ada iman, tidak cukup cuma ada hukum, ada juga yang namanya akhlak, moralitas. Islam mengatur itu, manusia memandu manusia untuk bermoral, beretika dalam perilakunya, dalam aktivitasnya. Inilah bagian Islam. Jadi di mana di sini Islamic Banking Finance? Di syariah itu karena ini mengenai muamalat, syariah itu ada di dalam di sana, saya sudah tadi bilang ada ibadat, ada muamalat. Jadi Islamic banking ada di muamalat. Jadi muamalat ini ada man-to-man activities, di sana ada ekonomi Islam, dan di dalam ekonomi Islam ada perbankan syariah atau Islamic banking and finance. Di dalam muamalat juga ada namanya munkahat atau Islam mengatur urusan pernikahan. Ada juga di sana muamalat yang tadi, dan jinayat, itu yang mana jinayat itu mengenai crimes, penalties in Islam, membahas itu, dan muamalat, ya ada ekonomi dan perbankan syariah. Itulah Islam, ini nggak bisa dipisah. Jadi Muslim itu harus ada akidahnya, harus ada syariahnya, dan akhlaknya. Karena beginilah komposisi Islam. Dan secara definisi, apa itu Islamic Banking and Finance? Apa bedanya dengan perbankan konvensional? Secara definisi itu adalah Islamic Banking and Finance itu perbankan syariah yang berdasarkan kepada hukum syariah atau yang dinamakan religious-based financial system. Jadi keuangan syariah yang berbasis religi, berbasis agama Islam, di mana sumber-sumber prinsipnya adalah dari syariah, hukum Islam. Jadi apa bedanya dengan Islamic banking konvensional? Bedanya adalah di Islamic conventional banking tidak berdasarkan hukum syariah. Islamic banking and finance berdasarkan dari hukum atau prinsip syariah. Jadi prinsip-prinsipnya, hukumnya berdasarkan kepada syariah. Dan syariah itu ya ada, nanti kita akan juga membahas sumber-sumber hukum Islam. Contohnya ada Quran dan ada Sunnah. Islamic banking juga apa bedanya dengan konvensional? What's the difference between Islamic banking and the conventional banking? The difference is Islamic banking emphasizes. Islamic banking ini membahas fairness, keadilan, justice, empathy, cooperation, kerjasama, entrepreneurship, ada ethics, ada moral, dan juga untuk general good of the environment and society, untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan. Jadi itulah bedanya dengan Islamic banking and finance dengan conventional banking. Again, we have the legal basis of Islamic banking. Apa prinsip-prinsip Islamic banking? Juga yang beda dengan konvensional.
Di dalam Islamic banking tidak ada riba. Apa itu riba? Yang namanya interest atau disebut juga kadang-kadang usury di dalam bahasa Inggris. Riba itu adalah bahasa Arab yang artinya tambahan, increase atau excess. Jadi di dalam perbankan syariah tidak ada ribanya. Riba itu dilarang dalam Islam. Nanti juga di pembahasan kita nanti, kita akan juga membahas mengenai riba. Di perbankan syariah tidak ada gharar. Gharar itu artinya uncertainty. Uncertainty itu adalah ketidakpastian. Di dalam transaksi perbankan syariah harus jelas, itu artinya tidak boleh ada yang uncertain, di mana satu pihak bisa merugikan satu pihak dalam karena ada namanya gharar. Tidak boleh juga di dalam perbankan syariah ada namanya maisir atau perjudi atau that's gambling. The prohibition of speculation or gambling, yang biasanya kita dapat menjadi kaya tanpa ada usaha. Dalam gambling ini, perjudian ya kadang-kadang manusia itu jadi kaya tanpa ada usaha. Di dalam perbankan syariah tidak boleh ada gambling. Dan juga Islamic banking ini di profitnya, hasilnya harus dari namanya investasi yang halal. Tidak boleh berinvestasi di dalam investasi yang dilarang di dalam Islam atau yang namanya haram. Harus ethical investment, investasinya bermoral. Bermoral dalam arti bahwa harus sesuai dengan panduan Islam. Jadi tidak boleh menginvestasi kepada produk-produk yang dilarang di dalam Islam. Itulah prinsip-prinsip biasanya perbankan syariah atau keuangan syariah. Biasanya juga Islamic banking and finance atau perbankan syariah kadang-kadang disebut keuangan syariah. Apa ciri-ciri tadi yang saya membahas tadi itu mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah. Jadi prinsip perbankan syariah disebut tidak ada riba. Dilarang ada riba interest. Usury, harus tidak ada gharar. Gharar itu ketidakpastian, uncertainty. Apa itu contoh gharar? Contohnya, supaya lebih paham, kalian lebih memahami apa itu gharar, yang tidak kepastian. Tidak boleh menjual barang, contohnya tidak boleh menjual ikan yang di dalam laut, yang belum tertangkap. Itu nggak boleh di dalam syariah, karena belum pasti bisa ikan itu belum pasti ikan itu bisa ditangkap. Jadi bisa Anda menjual tapi tidak bisa mendeliver, memberikan itu karena belum ditangkap. Tidak bisa menjual barang yang tidak dimiliki orang. Jadi contohnya, kalau saya menjual mobil, ya harus mobil itu punya milik saya. Tidak boleh di dalam Islam saya menjual barang yang bukan milik saya. Jadi kalau kita menjual yang bukan milik kita, itu ada ghararnya, gharar namanya. Uncertain, ketidakpastian bisa mendeliver atau barang itu yang Anda jual karena itu bukan milikmu. Gharar, no gambling, tidak ada gambling. Dan juga harus investasi kepada halal, investasi produk-produk yang halal yang tidak dilarang di dalam Islam. Dan juga ada yang ditambah dengan prinsip ini. Yang ditambah dengan prinsip ini adalah perbankan syariah itu atau harus salah satu prinsipnya harus sesuai dengan namanya maqasidus syariah, atau yang namanya disebut objectives of syariah. Tidak boleh ada urusan investasi di mana investasinya ini atau produknya ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah. Apa itu tujuan syariah? Kita ada namanya protection and preservation of religion.
memproteksi agama. Itu salah satu tujuan. Tidak boleh ada aktivitas yang bertentangan dengan menjaga keagamaan. Jadi tidak boleh kita contohnya berbisnis di mana merusak agama. Nah, kenapa? Karena itu bertentangan dengan tujuan syariah. Apalagi objectives of syariah, protection of life, menjaga life of human being. Hidup itu dalam Islam itu very protected in Islam, dijaga. Begitu di dalam Islam itu tidak boleh kita membunuh seorang karena hidupnya itu berharga di dalam Islam. Kalau membunuh juga ada namanya qisas. Ya. Protection, preservation of life, ada protection of intellect, menjaga akal. Begitu di dalam Islam tidak boleh minum khamr karena ini untuk bertentangan dengan objektif syariah, yaitu menjaga akal. Begitu di dalam Islam berdagang dengan khamr. Kenapa? Karena bertentangan dengan juga objektif syariah, yaitu merusak akal. Dan juga khamr itu sudah disebut itu dilarang di dalam Islam. Jadi di dalam Islam, di dalam perbankan syariah itu produk-produknya harus yang halal. Keempat adalah protection, preservation of family atau yung descendants, menjaga keturunan. Ya. Jadi tidak boleh kita melakukan bisnis yang bertentangan dengan salah satu objektif syariah, yaitu menjaga keturunan. Jadi tidak boleh ada bisnis prostitusi. Prostitution itu tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Ya, selain dilarang juga dan dalam Islam itu prostitusi, tapi juga bertentangan dengan objektif syariah, yaitu protection of family, menjaga keturunan atau kekeluargaan. Begitu di dalam Islam tidak boleh ada zina. Kenapa? Karena untuk menjaga keturunan. Kelima, tujuan Islam ini adalah protection of wealth, menjaga namanya wealth. Wealth itu apa? Kekayaan. Ya, di dalam Islam dilarang mencuri. Kenapa? Karena itu di dalam Islam itu bertentangan dengan objektif syariah, yaitu menjaga protection of wealth. Disitulah jadi prinsip-prinsip keuangan perbankan syariah itu harus accordance with the principles of or objectives of syariah, harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Ya, itu yang namanya principle of Islamic Banking Finance. Tapi ada juga ciri-ciri yang hampir sama dengan yang saya tadi sebut dengan prinsipal. Ada apa itu ciri-ciri atau namanya features of Islamic banking? Ada ciri-ciri keuangan syariah. Ciri-ciri Islamic keuangan syariah adalah berdasarkan dari Islam. Jadi fountainhead, sumbernya dari Islam. Yang saya tadi sebutkan bahwa Islamic banking ini hukumnya berdasarkan hukum syariah, hukum Islam. Nggak beda dengan yang di konvensional. Dilarang ada riba, itu ciri-ciri Islamic banking. Sumbernya dari hukum syariah. Kedua, dilarang ada riba. Ketiga, link to real asset. Jadi apa artinya link to real asset? Aktivitas perbankan syariah itu berkaitan dengan semuanya real asset. Real asset itu ada produk yang ada produk. Kenapa? Memang di konvensional tidak ada produk. Ya, kadang-kadang nggak ada karena dengan ribawi ini pertukaran uang, kita pinjam uang, we lend the money to money, tidak ada produknya. Uang kepada uang, tidak ada produk. Kalau di dalam Islam ada namanya real asset. Ada real assets, ada produk. Okay, that's all for today. Demikian pemirsa mengenai pengantar perbankan syariah. Mudah-mudahan materi di dalam video ini bermanfaat buat kalian.
Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dan pemirsa yang menyaksikan video ini. Saya Profesor Sahraman D. Haji Latif. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan kode IKSA 4402, membahas dalam video ini mengenai Features of Islamic Banking atau ciri-ciri Islamic Banking Perbankan Syariah. Kita akan membahas di dalam kesempatan ini mengenai apa itu ciri-ciri atau yang disebut dalam bahasa Inggris Features or Characteristics of Islamic Banking. Ciri-ciri perbankan syariah. Apa bedanya dengan konvensional perbankan yang bukan syariah? Sebenarnya perbankan syariah ini yang kita mengenai perbankan syariah ini tujuannya dan operasinya tidak ada namanya does not involve any element which is not approved by the religion of Islam. Jadi perbankan syariah ini sebenarnya operasinya dan tujuannya tidak ada yang dilarang di dalam Islam. Tapi ada ciri-cirinya supaya cepat kita mengetahui bedanya Islamic banking dari conventional banking. It is for us to easily understand, determine the difference between Islamic banking and conventional banking. There are characteristics atau yang ada ciri-ciri perbankan syariah. Pertama, banyak yang sebetulnya yang disebutkan sama dengan Sayyidah Fahmidah Habib dalam bukunya, ada ciri-ciri perbankan syariah. Pertama, it's fountainhead from Islam. What does it mean? Apa artinya? Sumber-sumber Islam, hukum perbankan syariah itu berdasarkan dari hukum Islam. Beda dengan di konvensional. Di dalam konvensional itu, foundationnya, prinsipalnya tidak dalam agama, tidak dalam syariah. Tapi Islamic banking itu prinsipnya itu selalu di dalam prinsip atau dasar Islam. Apa contoh dasar Islam hukumnya? Contohnya adalah tidak ada riba, karena di dalam Islam itu tidak boleh bermuamalat, bertransaksi yang ada ribawinya, ada interestnya. Itu contohnya. Kenapa itu ada? Karena itu sumber dari Islam. Di dalam Islam, hukum Islam tidak boleh ada riba. Jadi itu salah satu ciri-ciri Islamic banking adalah hukum dasarnya atau dasarnya berdasarkan sumbernya berdasarkan dari hukum Islam. Kedua, ciri-ciri perbankan syariah adalah there is a prohibition of interest or no interest, tidak ada riba. Tidak ada riba. Riba itu dalam Inggris adalah interest atau kadang-kadang disebut usury. Di dalam perbankan Islam dilarang ada riba. Di dalam perbankan konvensional selalu ada riba. Bahkan di perbankan konvensional itu kebanyakan operasinya selalu berkaitan dengan riba. Contohnya kita simpan uang kita ke dalam perbankan konvensional. Jadi apa yang dilakukan oleh perbankan konvensional? If you put your money into or deposit your money into banks, the conventional banks, apa yang dilakukan? The conventional bank will lend your money, your deposits to other borrowers, with interest. Ada ribanya. Jadi dia pinjamkan kepada orang lain dengan ada riba. Supaya Anda tidak mengambil uang Anda yang Anda deposit di conventional banking, juga bank itu memberikan riba kepada Anda, yang savings interest, memberikan interest kepada Anda yang mendeposit uang. Begitulah operasi perbankan konvensional. Di dalam perbankan syariah tidak ada seperti itu. Jadi kita deposit uang kita, taruh uang kita di bank syariah, nggak ada ribanya. Jadi juga di bank syariah itu tidak meminjam uang itu. The bank does not lend your money to other borrowers, to others with interest. No, it is not allowed. That
The bank, in Islamic bank, after depositing your money, dia akan will lend to others with interest. No, tidak boleh di dalam Islam karena di perbankan syariah tidak ada namanya interest. Itu kedua, ciri-ciri Islamic banking, no interest. Ketiga, ciri-ciri Islamic banking adalah link to real assets. Jadi selalu ada berkaitan atau disebut ya, ada kaitannya dengan real asset, aktual asset. Di dalam perbankan konvensional biasanya tidak ada produk atau aset yang ada di antara yang transaksi itu tidak ada, selalu ada produk. Kenapa? Contohnya si perbankan konvensional menjamkan uang atau lend the money to others, money to money, uang to uang atau money to money. Tidak ada produk yang ada. Di dalam ribawi itu tidak ada produk. Saya pinjam uang kepada Anda, uang saya akan bertambah. Nanti tidak ada yang produk. Di dalam perbankan syariah tidak ada seperti itu. Harus ada real asset. Contohnya, kenapa? Di dalam produk perbankan syariah, contohnya karena tidak ada interest, contohnya di dalam salam. Di salam itu adalah jual beli. Ada produknya. Jual beli itu ada produknya. Di dalam salam saya beli, contohnya produk dari Anda, saya beli produk dari Anda, dan saya bayar tunai sekarang. Nanti produknya akan di-deliver kepada saya pada waktu yang disepakati. Jadi ada produk. Di dalam konvensional kadang-kadang kebanyakan tidak ada produk, money to money. I lend my money to you 1,000, for example 1 million, 1 juta rupiah. Nanti saya ambil menjadi 1,500,000, ada tambahan 500. Di mana produknya? Nggak ada. Jadi di dalam perbankan syariah selalu ada link to real asset. Di dalam operasinya itu selalu ada aset, ada produk. Itu yang ketiga, ciri-ciri Islamic banking and finance. Kedua, bank as a partner. Di dalam perbankan syariah itu, bank itu selalu sebagai mitra atau partner. Di dalam konvensional tidak selalu partner. Kenapa? Karena di konvensional banking itu cuma borrowing, lending, loans, meminjam uang. Jadi si bank memberikan uang kepada Anda dalam bentuk loan, pinjaman, dan si bank itu bukan partner Anda. Jadi kalau Anda rugi, bank memberikan uang kepada Anda dengan pinjaman dan ada riba. Dan karena Anda mau membuat usaha, kalau usaha Anda rugi, ya kamu yang rugi, tapi si bank nggak rugi karena si bank bukan partner Anda di dalam konvensional banking. Di Islamic banking tidak begitu. Karena bukan pinjaman tapi partner, jadi bisa si bank, contohnya si perbankan syariah memberikan uang modal kepada Anda, uangnya dari bank, tapi Anda yang bekerja, dan hasilnya kita sepakati berapa, atau namanya profit loss sharing. Kita sepakati berapa yang Anda dapat dari hasil itu, dan si bank syariah berapa yang dia dapat. Kalau rugi, Anda juga rugi dalam usaha, dan uang bank juga rugi. Jadi selalu partner. Di dalam perbankan syariah, selalu bank itu adalah, salah satu cirinya adalah bank syariah itu selalu partner atau mitra di dalam usaha. Di konvensional tidak selalu, bahkan kebanyakan tidak selalu. Jadi tidak bertanggung jawab si perbankan konvensional kalau usaha itu rugi. Jadi itu salah satu ciri-ciri perbankan syariah, yaitu bank as a partner. Kedua, profit loss sharing. Ya, hampir sama dengan yang bank as a partner. Profit loss sharing. Jadi si bank ini, profit loss sharing adalah selalu bekerja sama, berbagi dengan profit dan juga dengan rugi. Profit loss sharing. Di konvensional tidak. Di konvensional itu yang rugi si ini, bukan si bank kadang-kadang.
si bank tidak bertanggung jawab dengan kerugian. Tapi di dalam perbankan syariah, profit loss sharing berbagi dalam hasil dan juga dengan rugi. Contohnya, for example, in musyarakah itu adalah salah satu produk atau mutual financing di dalam perbankan syariah. Di dalam musyarakah itu adalah kita partner, saya kasih uang, Anda juga kasih uang, kita gabungkan uang kita untuk membuat bisnis, dan kalau kita dapat hasil, kita bagi hasil itu dengan kesepakatan, apa yang kesepakatan kita. Kalau rugi, kita juga rugi. Yang kita jadikan kapital itu juga hilang. Jadi ada profit loss sharing, selalu ada kerja mitra dalam profit dan juga dalam kerugian. Dalam perbankan tidak ada itu. Yang saya tadi sebutkan, si bank meminjam uang kepada Anda, ya rugi perusahaan Anda atau bisnis Anda rugi atau tidak rugi, si bank tidak ada kaitannya. Si bank yang dia mau, yang penting Anda bisa membayar apa si bank pinjamkan kepada Anda. Jadi gitulah salah satu one of the features or characteristics of Islamic banking and finance. There is what we call the profit and loss sharing. Another characteristics is that is what we call the more prudent selection. In other words, apa artinya? Di perbankan syariah itu selalu berhati-hatilah untuk berinvestasi, membuat usaha, that is more prudent, karena dia selalu kaitkan, si bank syariah itu selalu berhati-hati dalam investasi, dalam membuat usaha uangnya, karena dia harus consider prinsip syariah, Islamic prinsip. Tidak boleh apa saja investasi dia bisa lakukan, harus dia selektif namanya. Selektif dalam arti memilih, karena ada investasi atau usaha yang tidak boleh di dalam Islam. Jadi si perbankan syariah juga itu tidak boleh menginvestasi di situ atau membuat usaha di situ. Begitulah, more prudent selection. Kedua, salah satu juga ciri-ciri Islamic banking and finance adalah productive investment. Ya, selalu produktif investment. Investasinya selalu kepada produktif, karena ya yang saya sebutkan di dalam perbankan syariah itu more prudent selection. Kita harus berhati-hati. Dan ada namanya link to real assets, jadi more productive. Last characteristics of Islamic banking finance is what we call unnecessary and excessive risk. Jadi di dalam perbankan syariah itu tidak boleh mengambil ada risiko yang besar, karena tidak boleh di dalam syariah itu yang principle of Islamic banking, salah satu prinsip dalam perbankan syariah itu adalah no gharar, no uncertainty risk. In other words, tidak boleh kita melakukan sesuatu yang ada ghararnya. Gharar itu adalah tidak ada kepastian. Walaupun di dalam bisnis memang ada risk, ada risiko, ada risk. Tapi di dalam perbankan syariah tidak boleh ada risiko yang sangat besar, yang tidak menjadi menjadi gharar, tidak ada kepastian. Di dalam perbankan syariah contohnya kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Kenapa? Karena itu tidak ada kepastian Anda bisa jual barang itu karena bukan milik Anda. Jadi itu gharar, namanya tidak ada kepastian. Apa juga di dalam perbankan syariah juga tidak boleh kita menginvestasi atau membuat usaha di mana risknya, ghararnya itu tinggi. Contohnya kita tidak bisa boleh menjual bunga atau yang belum berbentuk bunga, ya, maksudnya yang masih masih
bunga itu contohnya bunga mangga ya. Jadi bunga mangga itu kalau belum bentuk-bentuk menjadi bunga, masih ini baru mulai tumbuh, ya nggak boleh dijual karena belum bisa bunga itu menjadi bunga yang benar, karena bisa nanti ditimpa dengan hujan yang besar dan nggak jadi bunga. Jadi di dalam Islam nggak boleh itu dijual karena belum, nggak ada kepastian bisa menjadi bunga yang berhasil contohnya. Atau kita tidak boleh menjual barang di mana tidak disebut harganya. Itu ada gharar kalau tidak ada harganya. Di dalam Islam harus ada kepastian, harus jelas, should be clear, should be certain, harus ada kepastian. Jadi kalau kita ada jual beli, tapi dalam kesepakatan nggak ada harga, itu tidak boleh di dalam Islam karena ada ghararnya, nggak ada harganya. Gharar itu bisa jadi dalam harga, jadi tidak ada harganya, tidak disebut harganya. Bisa juga dari barangnya berapa jumlahnya, nggak disebut berapa jumlahnya, mau jual berapa kilo beras tentunya. Kalau tidak disebut berapa kilo, itu nggak jelas, jadi ada gharar. Bisa juga dalam deskripsi atau yang description, atau namanya quality. Harus disebut dalam Islam supaya tidak ada gharar, harus jelas. Jelas contohnya beras apa brandnya beras. Jadi supaya jelas berapa karung, itu berapa tipnya atau what type of rice to be sold, harus jelas. Jadi gitulah, di dalam perbankan syariah tidak ada gharar atau there is an unnecessary and excessive risk. Tidak boleh ada risiko yang besar yang dimana akan menjadi gharar. Walaupun dalam perbankan, dalam berbisnis memang ada risk, nggak dihilang, selalu ada risk. Tapi yang dilarang di dalam Islam itu risk adalah risk yang besar yang dimana bisa menjadi namanya kerugian atau satu pihak bisa terlugi karena gara-gara risiko yang atau gharar yang besar atau risiko yang besar. Jadi rangkumannya atau kesimpulannya, ciri-ciri Islamic Bank itu pertama, saya ulangi, berdasarkan atau sumbernya dari hukum syariah, it's fountainhead from Islam. Kedua, it is prohibited to deal with interest, tidak boleh ada riba atau usury. Di dalam Islam itu apa saja bentuknya riba itu dilarang. Di perbankan syariah memang tidak ada interest atau riba. Kedua, link to real asset, selalu ada real asset atau produk di dalam perbankan syariah. Di konvensional selalu juga kebanyakan nggak ada produk karena aktivitasnya itu selalu borrowing, selalu pinjaman, money to money. Money itu di dalam Islam itu nggak boleh dijadikan sebagai komoditas. It is only a medium of exchange. Jadi dia itu sebagai alat tukar aja. Nggak boleh dijadikan komoditas di mana bisa membuat hasil. Ada di mana uang itu bisa dijadikan sebagai alat komoditi yang ada keuntungannya, tidak boleh. Juga bank as a partner, profit loss sharing, more prudent selection, productive investment, unnecessary and excessive risk. Demikianlah pemirsa mengenai ciri-ciri perbankan syariah. Mudah-mudahan materi ini atau materi dalam video ini bermanfaat buat pemirsa. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Thank you very much. Assalamualaikum, salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dan pemirsa yang menyaksikan video ini. Saya Profesor Sahraman Haji Latif. Pada kesempatan ini saya akan membawa materi mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan kode IKSA 4402, membahas dalam video ini mengenai riba
interest, usury in banking. Atau kita akan membahas mengenai interest in banking. We will discuss, kita akan membahas mengenai riba, interest dalam video ini, atau yang namanya riba in banking operation. Riba di dalam operasi perbankan. Apa itu riba? Apa artinya riba? Kenapa ini riba dilarang di dalam Islam? Apa macam-macam riba? We will discuss about what is interest, what is the definition of interest, what are the types of interest in Islam or in Islamic banking, why interest is prohibited in Islam or in Islamic banking. That's our discussion for today. Itu pembahasan kita hari ini. Riba sebenarnya, kata riba ini adalah bahasa Arab. Ada disebut di dalam Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah permitted selling, buy and sell, trade, commerce, and prohibited riba. That's what is mentioned in the Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah permits trading, buy and sell, for example, and prohibits riba, interest. So what does it mean riba? Apa itu artinya riba? Riba, saya sebut tadi, ini bahasa Arab. Artinya riba ini literary meaning. When you say literary meaning, apa dalam sinonimnya atau arti lainnya adalah increase atau growth atau exist, tambahan. Kalau bahasa ada Indonesia itu ada increase, ada tambahan. Jadi riba ini artinya increase, growth, atau exist, tambahan. Itu dalam artinya. Tapi dalam terminologi perbankan, bisa juga riba ini, interest ini namanya effortless profit or profit that increases that principal amount without putting any effort. Atau bisa juga hasil yang didapat, hasil that increases the principal, hasil yang menambah prinsipal. Artinya prinsipal itu yang prinsipal amount, awal modal yang kita dapat tanpa ada usaha. Tapi itu arti yang lain, terminologi. Kita nanti akan definisikan lebih mendalam. Itulah di dalam syariat juga riba ini, it refers to the premium that must be paid by the borrower. Ini yang kita biasanya pahami mengenai riba ini adalah it refers to the premium. Ini riba ini adalah menunjukkan premium that must be paid by the borrower to the lender along with the principal amount. Kalau kita pinjamkan uang kepada seseorang, pinjamkan uang contohnya 1 juta menjadi 1.200.000. 1 juta ini yang namanya premium atau prinsipal. Nanti ada tambahannya 200.000, itu yang 200.000 itu yang disebutkan riba interest. So it is refers to the premium that must be paid by the borrower to lender along with the principal amount. As a condition, tapi dengan syarat. Ini menjadi riba karena dengan syarat ada tambahan. Tapi kalau saya pinjamkan Anda uang 1 juta, tapi tidak ada syarat bahwa ada tambahan, tapi pada waktu dikembalikan kepada saya, Anda tambahan 200.000 sebagai hibah atau bonus, itu bukan nggak masuk sebagai arti riba. Kenapa? Karena bukan persyaratan pada awal kita membahas, awal kontrak, kita tidak ada syarat bahwa ada tambahan. Jadi riba, it refers to the premium that must be paid by the borrower, uang yang harus dibayar oleh si borrower, orang yang pinjam uangnya, borrower to the lender, yang dibayar oleh si borrower kepada si memberikan uang, pinjam uang, dengan ada tambahan. Dengan syarat bahwa pada awalnya itu ada tambahan atau karena ada ekstensi. Jadi saya tidak melunasi pada waktu kesepakatan. Dipinjamkan 1 juta, tapi dibayar nanti tahun depan. Pada datangnya tahun depan saya mampu membayar, tapi ada ditambah lagi.
itu juga riba. Dikena karena Anda tidak ada membayar 1 juta, tapi karena tidak membayar, ya saya ini denda atau cendania dengan tambahan 200.000. Itu juga arti namanya riba. Itu termasuk arti riba. For condition for the loan, artinya sebagai syarat pada waktu kita ada kontrak pinjaman, atau juga karena Anda tidak mampu membayar dan saya tambahan itu namanya, itu juga itu yang disebut namanya interest yang biasa kita alami sekarang atau kita observasi sekarang biasanya. Jadi yang kita alami, yang kita tahu interest itu sekarang adalah dalam bentuk pinjaman, pinjam uang nanti dengan syarat saya pinjamkan Anda uang 1 juta, Anda bayar 1.200.000 pada tahun berikutnya contohnya, ya itu yang kita sebut interest atau riba. Dulu pada waktu Arab di Arab dulu bukan seperti itu aja, tapi ya saya pinjamkan 1 juta dibayar 1 juta, tapi karena Anda tidak mampu membayar pada waktu tertentu, ya saya tambahan 200.000. Nah itu juga riba, namanya juga riba. Tapi yang di perbankan syariah, what is commonly we can see observed in the Islamic banking adalah riba is usually happens in loan atau pinjaman. Abu Ala al-Maududi, one of the Muslim scholars, defined interest, riba. He said that interest is a predetermined excess or surplus over and above the loan received by the creditor conditionally in relation to specified period. What does it mean? Apa artinya? Jadi Abu Ala ini adalah, katanya, riba itu adalah predetermined excess. Jadi tambahan yang sudah disepakati pada awalnya. Predetermined. Jadi pada waktu kita ada pinjaman, ya kita sudah sepakati, ya ini nanti mau bayar tapi ada tambahan ini ya. Ya. Surplus, jadi ada tambahan over and above the loan. Tambahan dari pinjaman, awal pinjaman. Uang yang atau premium yang saya sebutkan. 1 juta menjadi 1.200.000 yang didapat oleh si lender. Lender dalam bahasa Inggris sebenarnya lender dan borrower itu beda. Si lender itu yang punya uang, yang meminjam. Borrower itu yang butuh uang. Butuh uang, borrower itu yang butuh uang. Yang lender itu yang punya uang. Jadi di sini yang tambahan dari premium yang dipinjam oleh si lender itu yang disebut interest, riba. Dengan syarat itu ya, ada syaratnya pada waktu pembuatan akad, pada waktu pinjaman. Jadi itu yang disebut kata si Abu Ala al-Maududi artinya interest. Jadi itulah artinya interest dalam perbankan atau juga in Islamic banking. Although in Islamic banking, di dalam perbankan syariah, arti interest ini bukan terjadi pada pinjaman uang. Jadi the definition of Islamic banking, the definition of interest or the meaning of interest in Islam or in Islamic banking is broader compared to conventional banking. In conventional banking, interest is usually occurs in loan, mostly in loan. But in Islamic banking, not necessary in loan. Even in exchange of goods can have an interest. Bisa jadi dari pertukaran barang bisa juga ada ribanya. Jadi kita nanti membahas, tapi kita tidak membahas dengan mendalam yang mengenai namanya interest yang terjadi di pertukaran barang. Contohnya gold to gold, emas to emas. Gold to gold itu kalau ada tambahan itu bisa jadi interest di dalam, riba di dalam Islam. Ya, jadi saya tukar 1 kilo emas, harusnya tukarnya dengan juga 1 kilo emas. Kalau 2 kilo emas dengan 1 kilo emas, ya itu ada riba di dalam perbankan syariah atau di dalam Islam.
Dan di konvensional biasanya tidak ada itu. Tidak ada itu di dalam konvensional arti riba itu. Jadi di konvensional itu selalu interest itu berkaitan dengan loan atau pinjaman. There are types of riba. Ada macam-macam riba di dalam Islam. First, we have what we call riba ad-duyun. Riba ad-duyun. Or this is a riba in loan. It's salah satu types atau supaya lebih jelas. Ada dua macam riba di dalam Islam. First is riba ad-duyun. Riba ad-duyun this is a loan occurs in loan because of loan, pinjaman. Jadi riba ini yang terjadi karena ada pinjaman. Yang disebut namanya riba ad-duyun. Usually riba ad-duyun ini juga disebut kadang-kadang riba Al-Quran. Because ini yang riba yang disebut di dalam Al-Quran. Yang riba ad-duyun ini. Ini yang kalau Anda baca Al-Quran, yang Anda baca riba di sana, kata riba, ini yang dimaksudnya. Riba ad-duyun. Riba di dalam pinjaman. Ada kedua macam yang namanya riba al-buyu. Riba al-buyu ini adalah yang namanya riba karena terjadi di antara buy and sell atau pertukaran barang. Riba namanya riba al-buyu. It is riba in sales. Artinya riba dalam perdagangan, bukan pinjaman. Atau pertukaran barang. Jadi ada dua. So I repeat, saya ulangi, there are two types of interest or riba. We have the riba ad-duyun. This riba is riba in loan or pinjaman. The second one is riba al-buyu. This riba or riba buyu. This riba is what we call riba in sales. Riba in antara pertukaran barang atau dalam perdagangan. Di riba ad-duyun, the riba yang terjadi atau biasanya terjadi di dalam pinjaman dibagi dua. Riba al-qard. Riba al-qard, riba al-jahiliyah. Riba al-qard, riba al-jahiliyah. Riba duyun dibagi dua lagi yang saya sebut. Riba al-qard. Riba al-qard ini adalah riba, artinya riba yang terjadi dalam pinjaman itu ada dua. Riba duyun ada dua. Riba al-qard, riba karena pinjaman. Riba al-jahiliyah juga riba namanya riba al-jahiliyah. Apa beda dengan dua ini? What's the difference between the two? These two is type of riba ad-duyun. Riba al-qard itu yang saya tadi sebutkan. Pinjaman, saya pinjamkan uang, ya 1 juta menjadi 1.200.000 nanti pada waktu Anda membayar. Ya, itu namanya riba al-qard. Riba al-qard ini bagian dari riba in loan. Itu masih di dalam disebut riba in loan or because ini masih dalam pinjaman. Ya. Riba al-jahiliyah biasanya ini artinya jahiliyah ini adalah pada waktu zaman dahulu, pada waktu sebelum Islam datang, itu jahiliyah. Pada Arab itu masyarakat Arab itu jahiliyah. Jahiliyah dalam arti mereka tidak memahami ajaran Islam. Jadi apa yang mereka lakukan? Kenapa itu disebut jahiliyah, riba jahiliyah? Ya itu, pinjamkan uang 1 juta, ya awalnya nggak ada tambahan. Tapi karena Anda lambat membayar, jadi baru ada tambahan. Dan itu namanya jahiliyah. Itu yang disebut biasanya riba al-jahiliyah. Jadi itu yang mereka lakukan dulu. Awalnya nggak ada tambahan, tapi karena Anda tidak membayar, jadi ada tambahan. Itu namanya riba al-jahiliyah. Itulah namanya types of riba of duyun, riba in loan. Again, ada dua, riba al-qard, riba qard, dan riba jahiliyah. Riba al-buyu itu riba di dalam perdagangan atau pertukaran. Riba al-fad ada dua macam. There are two types.
riba fadli, riba al-fadl, riba an-nasya. Riba al-fadl, riba an-nasya. Artinya riba al-fadl itu ada kelebihan. Riba al-buyu ini biasanya juga disebut riba di dalam hadis atau sunnah. Riba al-buyu ini adalah riba yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kok kenapa dilarang? Nggak ada disebutkan di dalam Quran. Tapi ini riba yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu disebut kadang-kadang riba as-sunnah, riba yang disebut dalam hadis, nggak disebut di dalam Al-Quran. Dan ini yang riba al-buyu ini adalah in barter, in buy and sell. Ada dua macam, there are two types. We have riba al-fadli and riba al-nasya. Riba al-fadli, ya, itu yang saya sebut tadi, ada tambahan tukar barang emas dengan emas 1 kilo, yang satunya 2 kilo, ya, yaitu yang 1 kilonya itu ya riba al-fadli, ada tambahan. Riba an-nasya juga kalau terjadi, kalau lambat, kalau dihutang. Jadi kalau kita beli emas tapi dalam hutang itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau di extend, bukan on the spot. Maksudnya on the spot pada waktu itu harus kita bayar atau kita tukar. Nggak boleh di delay. Ya, itu kalau di delay ya ada ribanya, yaitu namanya riba an-nasya. Riba an-nasya. Tapi apakah semua barang yang ditukar itu kalau ada eksisnya itu riba al-buyu? Tidak. Ada yang nanti pembahasan ini lebih lanjut di sisi yang mungkin di sisi yang lain, karena pembahasan mengenai riba al-buyu itu lebih harus mendalam. Tidak semua barang itu ada namanya riba al-buyu. Biasanya ada barang-barang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana itu yang dilarang untuk dipertukarkan dengan ada eksisnya, ada tambahannya. Contohnya yang disebut Rasulullah Alaihi Wasallam adalah emas. Jadi si emas ini harus yadan biyadan dengan langsung, dan juga pertukarannya di same quantity, di same quality. Pertukarannya sama kuantitinya dan on the spot pada waktu itu. Ada juga contohnya silver, date, kurma. Ya, ada juga usually ada eight commodities yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilarang untuk dipertukarkan dengan ada tambahan atau bida timbangnya, bida beratnya. Tapi untuk pemahaman aja ini, itu yang disebut riba al-buyu. Riba al-buyu. Ya. Itulah riba di dalam Islam. Jadi artinya, as I said tadi, saya sebutkan tadi, as I said that the definition of interest in Islam or in Islamic banking is broader compared to the definition of conventional. Because in conventional banking or in other definition of interest in other religion, or we can say, is the definition of interest is only usually focuses on loan. But in Islam, in Islamic banking or in Islam, riba does not only occur in loan, but even in barter. Even in barter can have an interest. But there are specified, ada barang-barang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilarang untuk dipertukarkan dengan ada tambahan yang tidak beda dengan beratnya. Bagaimana kalau cellphone dengan sepatu? Ya, itu nggak masuk, nggak masuk. Tapi yang penting pada on the spot, sepatu dan cellphone dipertukarkan, nggak masalah itu. Tapi ada mungkin nanti dipelajari mengenai namanya ini riba al-buyu. Oke. Kenapa di dalam Islam dilarang riba? Riba ini, why in Islam riba is prohibited? So there are many reasons. But there are many reasons why interest is prohibited in Islam.
Tapi nanti di berikut di sisi yang kalau kita ada kesempatan lagi, kita akan membahas kenapa riba ini dilarang di dalam Islam. Saya ulangi yang saya sebut tadi, di riba ini ada macamnya, riba al-buyu, riba ad-duyun, riba al-buyu. Demikian lagi pemirsa mengenai riba interest di dalam perbankan. Mudah-mudahan materi dalam video ini bermanfaat buat pemirsa. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.